Kita boleh bersama-sama mengambil satu jam saja bersama Yesus pada pagi hari ini untuk kita boleh mengawali tahun 2022. Dan bukan kebetulan saudara, kita pagi hari diundang oleh Tuhan untuk boleh bersama-sama perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah siapkan kalau ada air putih atau air teh sebagai nanti anggur perjamuan, dan mungkin ada kue atau apapun menjadi pengganti daripada hosting, boleh dipersiapkan karena kita akan segera memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang outside, kami undang untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita yang akan ditapiskan oleh hambanya Bapak Pendeta John Maksi Pinaria. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Untuk itu kita akan mohon pimpinan Roh Kudus yang akan menyertai ibadah kita dari awal sampai pada selesainya. Pertolongan kita ialah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan langit dan bumi serta tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Bapa, kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Untuk itu kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu ya Bapa. Berkenan Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami, menjamah dan menyucikan, menguduskan kami, supaya kami boleh mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada selesainya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau minta Tuhan boleh hadir pada pagi hari ini. Ketika kita boleh menutup tahun 2021, ada satu pesan Tuhan dari Mazmur 133 dengan begitu kuat. Ada satu kebersamaan, dan yang Tuhan taruh adalah kebersamaan yang pertama, kebersamaan kita dengan Tuhan. Unity, loving God, loving people. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi sesama kita. Oleh karena itu, mari siapkan hatimu. Kita mau masuk ruang kudus Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Nya, bawa persembahan, itu korban syukur di hadapan Tuhan sepanjang tahun 2021 dan sudah sertai. Dan percayakan hidup kita 2022 untuk Tuhan yang memimpin hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bila pujian hati. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu
menyucikan dan mentahirkan setiap apapun yang kau hadapi, apapun engkau alami. Kasih-Mu pulihkan, kasih-Mu pulihkan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih buat keselamatan yang kau berikan Tuhan. Yang berbeda sia-sia percaya dan Yesus satu-satunya Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa
kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah, kenapa terlalu besar bagi kau selamatkan
baik yang onsite maupun yang di rumah-rumah, dimanapun engkau berada, percayalah kerajaan Tuhan turun. Dia yang akan memimpin hidupmu sepanjang tahun 2022. Dalam nama Yesus, jamin kami Tuhan, jamin kami siap terima kuasa dari engkau. Amin. Supaya kami tidak pernah lelah menjalani tahun 2022 bersama Yesus, Raja di atas segala raja, yang siap terima kuasa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Yang terima kuasa, siap terima kuasa, boleh lambaikan tangan. Ya. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami tidak akan mau lelah. Karena Engkau yang menggerakkan baik kemauan dan kehendak. Bertakwa terus dengan Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Selamat Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan. Yang kaya orang soleh. Kudus yang tinggal masuk berkat. Tak boleh
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti Yesus yang tidak pernah lelah. Sekalipun ada waktu dia juga merasa sebagai manusia ketika itu dia merasa tidak sanggup. Tapi biarlah kita boleh memiliki satu teladan yang tidak pernah mengecewakan. Kalau engkau hari-hari ini mengidolakan seseorang, tidak ada satupun yang sempurna di muka bumi ini. Engkau akan kecewa dan engkau akan lari dari Tuhan. Tapi biarlah dia yang menjadi idola kita. Amin. Yesus menjadi idola kita. Kita akan jadi idaman Yesus. Ku mau sepertimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Amin. Dalam senang jalanku memuliakan nama-Mu. Biar kita boleh menjadi bencana-bencana yang siap dibentuk Tuhan. Jadikan bencana siap dibentuk Tuhan. Inilah umat-Mu yang menyatakan bencana yang dibentuk oleh firman-Mu. Sampaikan pesan-Mu dengan kuat. Tuhan menurut khususnya buka pikiran kami supaya kami bisa jadikanku aman dalam rumah-Mu. Inilah hidupku yang dihangat. Kami mau ada dalam genggaman-Mu. Bertobatlah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana. Yang seperti Yesus bangkit berdiri, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Relakan hatimu dibagi, relakan hatimu dibantu Tuhan. Siapa apapun yang Tuhan sampaikan, jangan
kami seiring sejalan dengan Tuhan dalam segenap hidup kami ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau yang sudah berdaulat dan bertata di atas pujian kami, Engkau yang sudah hadir di dalam hati kami oleh penyertaan-Mu Tuhan sepanjang 2021. Engkau-lah yang memimpin langkah-langkah kami, Engkau yang menyertai kami. Tidak sekejap pun Engkau tinggalkan kami, tetapi Engkau adalah Allah yang membuktikan janji-Mu tergenapkan dalam seluruh hidup kami. Engkau dapati kami saat ini di bawah kaki-Mu, datang merendahkan diri kami untuk memuji, untuk menyembah-Mu. Karena itulah bagian yang kami harus lakukan sebagai ungkapan syukur kami di hadapan-Mu, bahwa Engkau-lah Tuhan yang telah menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa-dosa kami. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh masuk di minggu yang pertama untuk memuji, di minggu pertama di 2022 untuk menyembah-Mu Tuhan. Berkenan Engkau Tuhan menganugerahkan roh hikmat pemahaman untuk kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Dan saat ini urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Tuhan, biarlah setiap perkataan keluar dari bibir mulut lidah hamba-Mu ini bersumber dari Tuhan, menjadikan kami untuk menjadi pendengar yang setia untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Aku perkatakan saat ini malaikat-Mu berkemah sekeliling tempat ini, bahkan dalam setiap keadaan anak-anak-Mu yang ada di online. Tuhan lawat jamah dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicara di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita semua percaya, kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Oleh anugerahnya kita ada pagi hari ini. Oleh anugerahnya kita bisa bernafas hari ini. 2021 adalah hari perjuangan, waktu perjuangan. Kalau Tuhan anugerahkan kita pagi hari ini, berkat kehidupan itu adalah anugerah yang terbesar bagi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sia-siakan waktu ini. Waktu ini adalah waktu yang berharga bagi kita. Amin. Waktu di mana kita harus benar-benar mensyukuri kasih dan rahmat Tuhan yang besar. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tak terbendung mata saya mengingat penyertaan Tuhan. Saya jarang-jarang untuk mengeluarkan air mata. Tapi saya sadar betapa Tuhan itu baiknya terhadap kita. Tuhan itu baik. Amin. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya bagi kita. Amin. Betapa banyak orang yang menyia-nyiakan waktu ini. Haleluya. Air mataku adalah air mata sukacita sebenarnya. Ya. Tetapi saya melihat bahwa betapa kita dirindukan oleh Tuhan untuk boleh selalu datang kepadanya setiap hari. Setiap hari Tuhan minta kepada kita untuk kita datang kepadanya. Seberapa kita mau menjawab kerinduan Tuhan dari kita pribadi lepas pribadi. Kita terlebih untuk selalu mementingkan diri kita. Terlalu sibuk kita dengan kepentingan pribadi kita. Berapa waktu yang Tuhan minta dari kita? Ketimbang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Sadarkah kita untuk hal itu? Kita ini orang-orang yang sudah merdeka, sudah ditebus, sudah diselamatkan. Pasti yang keselamatan sudah bagian kita. Ada amin? Amin. Kenapa kita sia-siakan waktu ini? Terlalu sibuk dengan kepentingan pribadi kita.
Baik. Ini mengerti isi hatiku. Makasih. Iya. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sebelum saya sapa dengan shalom, kata shalom, tapi hatiku sudah lebih dahulu. Pagi hari ini kita akan belajar tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Kemurahan Tuhan itu luar biasa. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk buka Alkitab kita. Shalom semuanya. Ya, ada nama sejahtera tentunya ya. Pagi ini luar biasa, kasih Tuhan yang begitu melambak kita, menjamah kita. Kasih-Nya luar biasa yang senantiasa menghibur dan menguatkan kita, meneguhkan iman kita untuk selalu boleh ada di dalam naungan kasih setia-Nya. Bapak Ibu, kita akan membaca dari Surat Petrus yang pertama ya. Surat Petrus yang pertama pasal ayat yang ketiga dan ayatnya sampai dengan ayatnya yang ke-7 sampai 8 kita baca. Pengharapan iman dan kasih. Ayat 3 kita baca bersama-sama sampai 8. 2, 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan dan telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyerahkan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Amin. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam apa yang kita baca ini Tuhan janjikan hal yang luar biasa, yang Tuhan memang sudah sediakan bagi kita sebagai orang umat pilihan Tuhan. Ia mau supaya kita boleh menerima semuanya itu, bahwa Ia mau supaya Ia hadir di dalam hati kita. Kita membuka ruang hati kita, supaya Ia datang dan mengisi ruang hati kita yang seringkali padat dan syarat dengan segala sesuatu yang duniawi. Kita sering mementingkan diri kita sendiri. Kita mau apa yang menjadi keinginan kita secara daging kita, itu yang kita kembangkan, itu yang kita umbar, itu yang kita mau supaya ya kita menyenangkan dari sisi kehidupan kita secara manusiawi. Tetapi yang Tuhan mau dari kita adalah membuka hati kita bagi Kristus, supaya Roh-Nya bekerja di dalam kita. Dia mau supaya Dia hadir dalam milik kepunyaannya yang Dia telah tebus. Dia mau supaya kehidupan kita terbuka bagi Dia sepenuhnya. Kenapa? Karena apa yang diberikan adalah sesuatu hal yang paling berharga untuk kehidupan kelak, bukan hidup saat ini. Untuk kehidupan yang kelak, yaitu di surga. Sesungguhnya orang-orang yang masuk ke sana adalah orang-orang yang telah mempersiapkan diri selama dia ada di dalam dunia. Bukan engkau mempersiapkan setelah engkau pergi, tidak. Tetapi engkau mempersiapkan sepenuhnya sebelum kita dipanggil atau sebelum kematian menjemput kita. Kita harus mempersiapkan segenap hidup kita bagi Tuhan. Kita memberikan seluruh hidup kita bagi Tuhan. Tuhan mau supaya kita mempersembahkannya. Ya, Tuhan mau supaya kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang pertama, persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan adalah memberikan tubuh kita, segenap hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Ada amin. Hari ini di 2022 Tuhan mau di antara kita, mau di semua jemaat ini,
supaya kita membuka hati bagi Tuhan. Karena Dia yang telah berkorban di kayu salib. Dia merelakan dirinya mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Dia mau supaya kita membuka hati, berkenan Dia datang dalam hati kita. Dia mau berdalam dalam hidup kita. Kesukaan Tuhan yang paling besar selama Dia ada dalam dunia ini adalah bersama-sama dengan umatnya. Dia menghindari semua hal-hal yang sifatnya secara dunia. Tetapi Dia mau supaya Dia berada dengan murid-muridnya. Demikian pada saat ini, jangan kita berpikir karena Dia sudah mati, Dia sudah naik, sudah tidak ada urusan. Justru saat ini melekat kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dia mau supaya hati kita terbuka bagi Tuhan. Ada amin? Coba senangkan hati Tuhan. Jangan umbar diri kita di dunia ini untuk kesenangan kita pribadi, enggak. Tetapi buka hati kita untuk Tuhan. Ada amin? Dia mau dari hidup kita ini sebenarnya memberikan atau mencerminkan nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kekudusan. Bukan kita mau memberikan suatu hal supaya menyenangkan hati manusia, enggak. Tetapi semua yang kita perbuat menyenangkan hati Tuhan dan juga tentunya orang-orang yang ada di sekeliling kita dari sisi rohani. Nah, kita kadang-kadang kita tidak memikirkan bahwa hidup kita ini telah ditebus. Harusnya kita hidup secara rohani. Ada amin? Yang Tuhan mau supaya kita hidup secara rohani. Berapa banyak orang yang tidak mengerti tentang hal ini. Baik Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, terlalu panjang saya akan berikan suatu pengantar dalam hal ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan anak-anak Tuhan adalah pengharapan kelak nantinya. Bukan saat di mana kita masih ada dalam dunia untuk hidup kita. Nantinya 2 tahun kemudian saya akan menjadi seperti ini. Saya mungkin 5 tahun kemudian saya sudah kaya. Saya mungkin setelah saya sudah di usia lanjut. Saya sudah tenang aja. Saya hidup sudah menikmati apa yang sudah saya dapatkan dalam diri saya. Bukan itu. Tapi yang Tuhan mau kalau waktu kita sudah tua, kita sudah lanjut usia, ya kita telah mempersiapkan secara iman hidup kita bahwa kelak nantinya tidak ada keraguan lagi bahwa saya akan menempati satu tempat, bukan di dunia ini, tetapi kelak nantinya di surga. Itulah pengharapan anak-anak Tuhan dan itulah pengharapan Tuhan kepada kita supaya kita memiliki hati dan keyakinan penuh bahwa saat itu adalah saat di mana dinantikan banyak orang tetapi sedikit yang menemuinya. Firman Tuhan katakan banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Mau ada di posisi mana saudara? Kita mau ada di posisi mana? Tawaran ini adalah tawaran yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Kita mau memiliki segala sesuatu yang menyenangkan secara daging, tersedia. Tidak ada yang bisa menghambatmu kalau engkau mau melakukannya. Itu pilihan. Tapi jika engkau mau memilih untuk supaya kelak nantinya engkau akan hidup di dalam masa yang tidak akan terbatas, karena di sana adalah sukacita yang besar, yaitu di surga. Pilihlah saat ini untuk berlaku setia terhadap Tuhan. Lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Taatlah kepada firman Tuhan. Jangan hari ini engkau taat, tapi besok engkau mulai berubah pikiran. Hari ini saya harus melakukan seperti ini, seperti yang dikatakan firman Tuhan. Tapi besok saya mulai berubah setia. Hal yang seperti ini adalah orang yang digambarkan sebagai orang yang bimbang. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayatnya 8. Orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa. Orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan. Ya. Dan di situ dikatakan tidak mendapat apa-apa. Tetapi kalau kita konsisten sebagai orang yang beriman, pengharapan kita tertuju kepada Tuhan, engkau tidak akan goyah. Apapun persoalan yang ada di hadapanmu, engkau tidak akan goyah. Engkau akan terus tetap lakukan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amen. Engkau tidak akan bimbang. Engkau akan terus melakukannya. Ada amin. Dan Tuhan mau supaya kita melakukan semuanya itu.
Ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tak dapat binasa. Ini luar biasa. Engkau akan menerima yang tidak binasa. Apa yang tidak binasa? Kehidupan yang kekal. Artinya bahwa kita menerima suatu pengharapan yang tidak akan tergoyahkan. Karena nantinya kita akan dapatkan itu. Tapi orang-orang yang berubah setia adalah orang yang selalu berpikir, itu kan nantinya. Enggak. Hari ini harus engkau mulai menanamkan di dalam hatimu dan pikiranmu bahwa hari ini untuk yang kekal itu harus saya kerjakan. Amin. Ada amin? Amin. Harus dikerjakan. Enggak bisa untuk kau katakan nantinya, kan itu masih lama. Enggak. Waktu Tuhan adalah waktu yang tidak bisa engkau ubah. Waktu Tuhan, kalau Tuhan tetapkan keluar dari tempat ini selesai. Dan engkau tidak bisa untuk berbalik lagi, nanti saya harus lakukan nanti setelah. Enggak bisa. Saat ini engkau lakukan hal itu, maka itu menentukan hidupmu. Kelak nantinya engkau akan di mana? Jangan kita berpikir bahwa hari ini karena Tuhan belum datang juga, setelah Tuhan berfirman beribu-ribu tahun, tapi kok Tuhan tidak datang juga? Enggak. Bukan demikian. Kalau engkau hanya berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, ada satu rahasia yang engkau harus tahu di dalam itu, bahwa hidup di dalam Tuhan itu tidak hanya sekedar datang duduk seperti ini. Ngerti? Kalau kita mengerti arti dalam mengiring Tuhan, Tuhan akan beritahukan kepada kita tidak hanya seperti kita datang dan duduk di sini untuk mendengarkan firman Tuhan. Lebih dari itu yang kau tidak pernah pikirkan, kau tidak dengar, kau tidak pernah lihat dengan matamu, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan buat, dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau tidak tahu pada waktu kapan Dia datang. Karena Dia berkuasa untuk boleh datang, tetapi Dia juga berkuasa untuk pergi meninggalkan engkau kalau engkau tidak berkenan di hadapan-Nya. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, engkau akan tahu pada waktu Dia akan datang dan Ia akan menyatakan sesuatu yang kau tidak pikirkan, engkau tidak lihat dengan mata, tidak dengar dengan telingamu, bahkan tidak pernah timbul dalam hatimu. Sesuatu hal yang kau tidak akan bisa gambarkan dengan apa yang ada di seluruh dunia ini, bahkan engkau tidak akan bisa bayar dengan apapun, ketimbun sampai bersusun naik ke langit, tidak kau bisa akan bayar untuk hal itu. Dan itu hanya disediakan kepada orang yang setia. Ada amin? Amin. Dalam hal inilah kita harus setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan engkau berbuat seenaknya, seakan-akan ini kan hak saya, ini kan milik saya, ini hari saya. Enggak. Waktu Tuhan adalah waktu yang tidak bisa engkau ubah. Tetapi jika Tuhan berikan kepadamu, engkau akan melihat luar biasa kemuliaan Tuhan. Ada amin? Amin. Makanya ada dua bapak kamu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa itu yang dimaksud dengan jadi kehendakmu di bumi seperti di surga? Kita anak-anak Tuhan sebelum kita pergi ke tempat yang kekal yang di surga itu, surga itu sudah datang kepadamu. Ada amin? Engkau akan rasakan itu tadi yang saya katakan. Sebagai anak-anak Tuhan engkau akan tahu, tidak hanya sekedar duduk seperti ini. Engkau akan merasakan suatu hal yang lebih lagi. Hanya sekedar engkau berpikir bahwa saya ada orang beriman. Kalau kita mengatakan bahwa saya orang percaya, iblis pun percaya, kita mengatakannya. Setan-setan pun percaya. Tetapi kita di sini bukan hanya sekedar percaya. Ada amin? Nah, ini keras, tapi saya kira ini mendidik kita. Baik, kita akan lihat ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, bagi saudara dan saya. Tersimpan di surga, tetapi kembali lagi gambaran apa yang tersimpan itu engkau terima pada saat ini. Engkau akan rasakan pada saat ini. Karena Tuhan menjanjikan suatu hal yang disebut dengan pengharapan yang tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah layu. Itu adalah sesuatu gambaran yang sebenarnya kita akan terima. Tetapi kembali lagi, kita masih ada dalam dunia. Makanya kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi ya, ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Berbicara tentang zaman akhir, dari dulu sudah berbicara zaman akhir. Tapi seberapa banyak orang yang mengerti tentang zaman akhir?
Akhir zaman ini banyak orang akhirnya so pasti kata orang Manado. So pasti kita menantikan perkataan tentang akhir zaman. Apa itu akhir zaman? Ya. Di dalam hal inilah kita harus setia sungguh-sungguh pada Tuhan supaya kita tahu akhir zaman itu dan kapan akhir zaman itu. Karena di zaman Yesus juga sudah dikatakan akhir zaman. Iya. Kasih Kristus luar biasa dan bagi kita berlaku senantiasa sepanjang zaman. Dia berlaku atas kita. Akhir zaman itu selalu ada bersama dengan kita. Karena akhir zaman itu ujungnya adalah Kristus. Ada amin ya? Kalau Yesus sudah pernah datang ke dalam dunia itu bicara akhir zaman. Sebenarnya. Tapi bagaimana Yesus memerintah dalam hidupmu? Engkau tahu akhir zaman itu. Bahwa sebenarnya Allah telah memerintah dalam hidup. Amin. Bahwa Allah telah memerintah dalam hidup. Hidupmu sudah terpelihara di dalam janji Kristus bahwa Dia senantiasa memberikan damai sejahtera. Dia memberikan satu pengharapan. Nah, kalau pengharapan kita pudar, akhir zaman sudah datang untuk mencelakakan kita. Tetapi kalau pengharapan kita melekat kepada Tuhan, akhir zaman datang sekalipun goyah di kiri kanan saya, 1000 di sisi kiri saya, selasa di sisi kanan saya, aku tidak akan goyah. Ada amin? Karena Dia ada beserta. Disinilah sebenarnya pemisahan akhir zaman antara orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Orang yang percaya tidak akan pernah goyah imannya. Dia akan berlaku setia untuk melakukan kebenaran. Dia akan setia, tidak akan pernah undur, dan dia tidak akan pernah tarik hal itu. Dia akan terus menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena akhir zaman itu adalah sesuatu hal yang membingungkan bagi banyak orang yang tidak mengenal Dia. Makanya mereka berubah setia untuk melakukan akhir zaman ini pesta pora. Itu bedanya. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka melakukan akhir zaman ini karena mereka merasa bahwa kok akhir zaman tidak pernah datang, sehingga akhirnya mereka melakukan sesuai dengan kehendak mereka. Akhir zaman mereka sudah menanti wujudnya nanti setelah hidup ini. Tetapi bagi orang yang percaya, dia tidak akan pernah berhenti setia kepada Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, berlaku setia terhadap Tuhan, untuk senantiasa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Apa itu? Berdoa, membaca firman-Nya, ya, beribadah, berlaku setia di hadapan Tuhan, berbuat yang baik, melakukan seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Dikatakan ayat yang kelima, yaitu kamu yang terpelihara, yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita senantiasa menantikan keselamatan itu dengan tekun dan setia. Oleh karena iman percaya kita kepada Kristus Yesus yang tidak akan pernah mengubahkan kita, yang tidak akan pernah kita berubah, karena kita menaruh setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan yang tersedia bagi kita, bukan nantinya, tetapi saat ini keselamatan ada pada kita. Amin ya. Keselamatan telah datang nyata bagi kita. Makanya kita senantiasa berlaku setia. Kita akan teguh iman kita, akan terus berpegang kepada satu pengharapan, di mana Tuhan katakan bahwa aku ada menyertaimu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, seiring sejalan dengan pertumbuhan iman kita, kita akan tahu apa yang kita akan lakukan. Pantaskah atau tidakkah? Itu di situ kita akan lihat. Makanya di dalam Roma 12 ayat yang kedua, coba munculkan dulu. Roma 12 ayat yang kedua. Bisa tolong dimunculkan. Roma 12 ayat yang kedua, saya minta Pak Hari baca yang keras-keras. Dengan hormat di tahun baru 2022 ini. Yang tertua dari kita, saya minta untuk dibacakan. Minta tolong berdiri, Pak Hari. Baca yang keras-keras biar terbongkar di dinding-dinding ini. Biar dunia tahu bahwa kita harus melakukan ini. Apa? Inilah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Ya. tapi berubahlah oleh pemahaman budimu, Ya. sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Apa yang sempurna? Yang berkenan kepada Allah. Kita baca semua bersama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang seharusnya kita lakukan. Kata firman bahwa kita harus melakukan yang baik, yang berkenan di hadapannya. Jangan yang kita lakukan menurut kehendak kita, menurut kita baik. Kalau kita melakukan bahwa sesuatu hal yang menyenangkan hanya secara sekedar jiwa kita saja. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita menyenangkan hatinya dan juga menyenangkan hati kita. Ada amin? Karena itu timbal balik. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Roh Kudusnya akan bekerja datang dalam kita, memberikan sukacita yang tidak bisa dibisarkan oleh dunia. Tuhan akan berikan sukacita itu yang tidak bisa dirampas iblis. Itulah yang Tuhan mau supaya kita lakukan. Dan Dia akan menyenangkan hati-hati kita. Ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, sebagai orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan, pastinya banyak tantangan dan rintangan. Ya, saya teramat percaya. Di satu sisi kita mempunyai pikiran, aduh, saya senang kalau saya boleh hadir di satu tempat yang seperti ini. Tapi di satu sisi saya sebagai manusia rohani, aduh, saya kalau boleh saya memilih yang tempat ini. Itu pastinya kita yang bisa membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, ya, yang baik dan yang sempurna. Kita yang bisa bedakan. Makanya saya katakan tadi, dikatakan bahwa kita akan tahu satu kelak mana yang berkenan, yang kita akan menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang baik dan yang sempurna. Kita akan tahu pantaskah atau tidak. Ada waktu kita akan mengambil satu sikap. Oh iya, Tuhan menginginkan saya untuk mau konsisten dengan panggilan saya sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya dong, harus konsisten, harus seimbang dong. Jangan kita mengatakan saya anak Tuhan, tapi perbuatan saya perbuatan yang bertentangan. Sikap hidup saya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka itu tidak akan terjadi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mengingat waktu kita masih ada perjamuan kudus. Ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Bapak Ibu, pencobaan itu merupakan satu ujian. Dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Apabila kita dicobai, Ia senantiasa ada menyertai kita untuk memberikan jalan keluar, sehingga apa yang kita hadapi kita bisa melewati. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Di sini bahwa ternyata bagian-bagian yang kita alami itu adalah diizinkan Tuhan untuk memproses iman kita supaya pemurnian terjadi atas diri kita, atas iman kita. Jadi jangan kita mengatakan gini, sebelum saya mengiring Tuhan, kayaknya nggak begini amat hidup saya. Sebelum saya ikut percaya kepada Tuhan, sebelum saya bertobat sungguh-sungguh untuk percaya Tuhan, kayaknya hidup saya nggak begini amat. Nah, kita mulai membandingkan dengan kehidupan kita yang sebelumnya. Yang kalau tadinya kita mau menipu, nggak ada yang menghambat kita. Kenapa? Karena memang kita ada di dalam kehidupan yang tidak benar. Kalau tadinya saya mau korupsi, nggak ada yang menghambat saya. Memang tidak bisa dihambat. Karena kita belum bertobat. Karena kita masih milik iblis. Saya mau melakukan suatu hal yang senonoh, itu kan saya di dalam hidup saya masih dalam dosa. Tetapi setelah kita hidup benar, maka semua kita akan dimurnikan. Tidak bisa dikatakan bahwa saya hidup dalam pertobatan lalu saya hidup masih seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Nggak bisa. Hidup kita harus berubah. Makanya tadi dalam Roma 12 tadi ayat yang kedua, akan harusnya menerima pembaharuan. Ada amin? Nah, dengan demikian hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, namun kamu percaya
kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini yang saya katakan tadi. Apa yang kau tidak lihat dengan mata, tidak lihat dengan telinga, apa yang tidak kau pikirkan, tidak timbul dalam hati. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tuhan akan sediakan bagi kita orang yang setia kepada Tuhan. Ada amin ya? Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya kira sampai di sini pemberitaan firman yang saya boleh sampaikan. Mari kita kembali merenungkan masing-masing apa hidup kita saat ini, benar-benar kita mau komitmen di 2022 ini untuk kita berubah ya seperti yang Tuhan mau, atau kita masih mau ada di posisi kita di 2021. Ingat bahwa 2021 kita sudah diuji sedemikian rupa, tapi mari di 2022 ini mulai tempuh tapaki anak tangga dengan baik, jangan lompat ya. Biar kau lihat pertolongan Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Saya tidak akan menjamin secara jasmani, tapi saya percaya firman Tuhan menjamin kita secara rohani. Amin. Dia akan menjawab doa dan permohonan kita, dan Tuhan akan menyertai dalam semua daya upaya kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha dan pekerjaan kita. Saya teramat percaya anak-anak Tuhan tidak akan kekurangan, karena Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, biar firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk kita berpengharapan kepada Tuhan. Jangan lalaikan firman-Nya. Mari tekun kepada Tuhan, lakukan yang baik dan benar, yang berkenan lagi kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati. Baik, kita akan masuk di dalam sesi berikutnya, kita masuk dalam perjamuan kudus. Oke. Haleluya. Satu pujian. Oke, kita akan kita naikkan doa permohonan kita kepada Tuhan untuk roti dan anggur ini supaya dikuduskan lagi, berkenan dan memberikan suatu mujizat bagi jemaat. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami adalah tubuhmu yang Tuhan tetapkan untuk kami boleh ada di hari ini, saat ini, untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mengangkat tangan kepadamu, biar kiranya uluran tangan Tuhan boleh menjamah roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya sampai semua yang najis yang pernah menyentuh saat ini dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaatmu, setiap kami yang makan roti dan minum anggur ini, kami makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus, dan dengan demikian kami dipulihkan, disucikan, dikuduskan. Kami dilayakkan menjadi orang-orang yang berkenan hadapan Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus.
dalam perjamuan kudus ini karena ini adalah perintah Tuhan. Sebelumnya dia menderita, dia disalibkan, terlebih dahulu dia mengadakan perjamuan kudus dengan murid-murid. Dan dia berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kasih, jauhilah penyembahan berhala. Amin. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Roti yang dari tangan kita angkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman, makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu ia mengambil cawan. Ia berkata, demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Demi nama Yesus, minumlah. Sesungguhnya pengorbanan Tuhan di kayu salib itulah ada berkaitan dengan masalah dosa-dosa kita. Oleh sebab itu dia datang ke dalam dunia. Dia mau supaya ia ambil semua penderitaan kita. Dan darahnya tercurah kayu salib itu yang menyucikan kita semua, yang melayakan kita untuk ambil bagian di dalam hadirat Allah. Sebagaimana pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan untuk bersama-sama ambil bagian di dalam beribadah, dan kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Amin. Sekalipun banyak, tetapi kita satu. Dan Yesuslah menjadi kepala atas kita. Dia sudah menanggung dosa kita, yang sudah menanggung semua pelanggaran kita. Kita sudah dimerdekakan dan kita bebas dari hukuman. Oleh sebab itu tugas kita adalah untuk memuji muliakan nama Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh memuji memuliakan Engkau karena mendengarkan firman-Mu dan kami sudah terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Haleluya. Kita semua diberkati, amin. Bapak Ibu yang di rumah-rumah juga diberkati tentunya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah minggu depan masih tetap di tempat ini jam 7:30 sampai dengan 8:30. Persembahan nanti akan diserahkan pada saat Bapak Ibu keluar dari gedung ini. Karena ini minggu pertama, maka amplop yang pink itu untuk gedung atau untuk kita boleh menyewa di tempat ini. Kemudian kalau Bapak Ibu akan mengembalikan hak Tuhan, memberikan persembahan misi atau apapun yang Tuhan gerakkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara bisa menuliskannya. Di dalam amplop biru ada catatan, ada yang bisa Bapak Ibu kasih check mark di situ. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan iuran logis dapat menghubungi Ibu Santi, dan untuk yang berkomitmen gedung bisa menghubungi Ibu Widayanti. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang online dan rindu untuk memberikan persembahan, dapat juga memberikan persembahannya melalui Bank BCA atas nama Widayanti dengan nomor 230135942.
dengan nomor 230135942 dan bukti transfer tolong dikirim ke nomor WA 081387330000 081387330000. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau akhiri ibadah kita semua bangkit berdiri, kita mau terus deklarasikan dan kita percaya tahun 2022 kita sudah boleh menempati satu ibadah yang permanen dengan cara Tuhan yang ajaib. Dengan Yesus, itulah doa harapan kami kepadamu pagi hari ini. Tuhan, perhatikan seluruh kehidupan kami. Tuhan, tolong kami di dalam segala kekurangan kami. Bapa, kami mengucap syukur kami sudah boleh masuk di hari kedua di tahun 2022. Kami percaya Bapa, ini semuanya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu bagi kami sepanjang 2021. Oleh karena itu Bapa, ucapan syukur kami sudah diingatkan kembali pagi hari ini, ditegur oleh kebenaran firman. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menerima, sehingga Tuhan firman itu boleh kami lakukan hari lepas hari di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu, gembala sidang kami di tempat ini yang sudah menyampaikan kebenaran firman ini. Tuhan terus memakai hamba-Mu ini, menambahkan hikmat pewahyuan, pengertian-pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh keluarganya, bahkan di dalam pelayanan ini, kami percaya kasih dan anugerah Tuhan menyempurnakan semuanya. Bapa, kami berdoa, jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, baik yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kami percaya berkat yang sama Tuhan boleh kami terima pagi hari ini. Kami berdoa supaya sepanjang tahun ini kami jemaat-Mu semuanya berharap kepada-Mu Bapa. Setiap apa yang doa-doa kami 2021 yang Tuhan belum Tuhan realisasikan di dalam hidup kami, kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh menerima janji-Mu di 2022 ini. Yang tidak mendapatkan pekerjaan, buka jalan Tuhan bagi pekerjaan. Amen. Yang menderita sakit, Tuhan jamah Tuhan pulihkan oleh kuasa darah Yesus. Yang berputus asa, mari beri pengharapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa saat ini. Kami mengharapkan tetap janji-Mu Tuhan bagi kami, karena iman percaya kami hanya kepada-Mu. Kami ingin Tuhan, kami mau Tuhan menerima janji-Mu itu, supaya kami boleh memiliki gedung yang permanen Tuhan, yang boleh kami pakai di tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Kami sisipkan doa kami bagi pemerintahan kami. Biarlah pemerintahan ini juga di dalam kendali Tuhan, dari seluruh pemimpinan tertinggi sampai yang rendah. Kami juga berdoa, dimanapun kami berada, perlindungan Tuhan sempurna. Bahkan setiap apa yang kami perlukan Bapak, kami tahu Tuhanlah gembala kami. Amen. Yang sumber penyedia bagi segala kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami terima janji-Mu, kami bawa berkat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap berkat-berkat yang kami terima, jangan Tuhan biarkan kami juga, supaya kami tidak lupa mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan,
sepanjang minggu ini juga rangkaian ibadah kami, di mesbah doa kami setiap malam, kami berdoa supaya tangan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan biarlah semuanya membangkitkan semangat kami, sehingga seluruh jemaat GGB Philadelphia boleh memberikan waktu yang singkat ini bagi kemuliaan dan hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih. Doa ini kami naikkan jauh daripada sempurna. Oleh karena itu kami percaya Tuhanlah menyempurnakan semuanya di dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita sudah boleh beribadah pagi hari ini, tentunya di tahun 2022 minggu pertama. Untuk itu kita akan akhiri, kita akan kembali masing-masing ke rumah kita dalam aktivitas kita masing-masing. Sebelumnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai, memimpin, memelihara, bahkan memberkatimu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kelak yang kedua. Saat Ia datang kedua kali, Ia datang untuk mengangkatmu, menempatkanmu di tempat di mana Ia telah sediakan, yaitu di surga, dan di sanalah untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin.